Kalian bingung pengen bikin cerita, tapi pas sudah jadi, ceritanya malah jelek. Nah, kali ini kita punya nih cara agar cerita yang kamu buat itu jadi lebih bagus dan menarik untuk dibaca, yaitu dengan cara memahami dulu nih tiga aspek penting dalam membuat cerita, yaitu dialog, prolog, dan epilog. Apa sih itu dialog? Dialog merupakan bentuk komunikasi antar dua arah yang melibatkan pertukaran informasi antar individu. Ada tiga aspek utama dalam pengertian dialog. Yang pertama adalah sebagai pertukaran informasi interpersonal. Dialog menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana kedua belah pihak saling mendengarkan dan merespon. Ini membutuhkan keterbukaan, empati, dan klarifikasi agar pesan yang disampaikan tidak disalahartikan. Yang kedua adalah sebagai metode interaktif dalam pendidikan. Dalam pembelajaran, dialog mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Ini berguna untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam. Yang terakhir adalah sebagai instrumen membangun kesepakatan sosial. Dialog digunakan untuk menyatukan perbedaan pendapat secara konstruktif, menciptakan kesepahaman, dan menemukan solusi bersama dalam menghadapi isu sosial. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dialog. Ciri-ciri dialog yang pertama itu adalah interaksi timbal balik. Setiap pihak tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga mendengarkan dan menanggapi secara aktif. Kesetaraan dan keterbukaan semua peserta dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide tanpa didominasi pihak tertentu. Yang ketiga adalah partisipasi aktif dan responsif. Setiap peserta merespon dengan cepat dan relevan terhadap informasi yang diterima, menciptakan komunikasi yang dinamis. Yang terakhir adalah empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Peserta berusaha memahami sudut pandang dan memahami orang lain, sehingga mengurangi potensi konflik dan membangun pengertian bersama. Selanjutnya adalah contoh dialog. Contoh dialog ini adalah contoh dialog antara guru dan siswa. Nah, si guru ini menanyakan persiapan presentasi siswa, dan siswa ini menyampaikan keraguannya. Dan guru memberikan arahan dengan pertanyaan klarifikasi. Nah, si siswa ini menjelaskan kembali konsep dialog dengan mengacu pada teori komunikasi dari jurnal. Guru ini menanggapi dengan mengaitkan penjelasan siswa ke sumber akademik dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Dialog ini menunjukkan pentingnya interaksi timbal balik, empati, dan klarifikasi dalam pembelajaran yang efektif. Baik, selanjutnya itu ada pengertian prolog, yang dimana prolog itu bisa sebagai pendahuluan dalam karya sastra, prolog sebagai pengantar dialog dan narasi, dan prolog sebagai kerangka kontekstual dalam karya seni. Nah, prolog ini bukan hanya sekedar pengantar, tetapi juga sebagai elemen strategis yang membangun rasa penasaran dan kerangka dasar cerita. Dengan memberikan gambaran awal, pembaca dapat memahami konteks yang lebih luas dan termotivasi untuk menyelami narasi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri prolog. Nah, yang pertama itu ada interaksi timbal balik, yaitu memastikan bahwa komunikasi berlangsung dinamis dan tidak bersifat satu suara. Proses ini memfasilitasi klarifikasi dan pemahaman yang mendalam. Nah, yang kedua itu ada kesetaraan dan keterbukaan. Dalam dialog menciptakan suasana keterbukaan dan saling menghargai dengan sistem komunikasi yang setara sehingga individu merasa dihargai. Nah, yang ketiga itu ada partisipasi aktif dan responsif. Nah, dialog menuntut partisipasi aktif dari setiap pihak dengan respon yang cepat dan relevan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, untuk yang keempat, yaitu ada empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, memungkinkan peserta untuk merasa terhubung secara emosional dan memahami latar belakang informasi yang disampaikan. Punya itu ada contoh prolog yang dimana kita ambil dari bayang-bayang kenangan, yang dimana teks prolognya itu di tengah gemuruh kota yang pernah tidur, senja menyembunyikan kisah-kisah lama yang kembali menghantui jiwa di antara bisikan angin dan cahaya temaram. Terlukis
menangis bayang-bayang kenangan yang membawa tanya tentang arti kehidupan. Prolog ini mengajak pembaca untuk menyelami rahasia di balik tabir waktu dan mempersiapkan diri memasuki dunia penuh misteri. Nah, teman-teman, sekarang itu ada di tema epilog. Nah, epilog apa sih? Epilog itu adalah bagian penutup dari suatu karya sastra seperti cerpen, novel, drama, ataupun film. Nah, fungsinya tuh apa sih? Nah, fungsinya ini itu untuk memberikan penjelasan akhir, menyimpulkan cerita, atau menyampaikan pesan moral kepada pembaca atau penonton. Jadi, kayak apa nih kesimpulan dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton, gitu. Nah, epilog tuh ada nggak sih ciri-cirinya? Ada ya teman-teman. Ciri-ciri dari epilog itu yang pertama ada terletak di akhir cerita, yang kedua menjelaskan nasib tokoh setelah konflik selesai, yang ketiga memberikan penegasan atau pesan moral, yang keempat bersifat reflektif atau evaluatif. Nah, yang terakhir itu ada tidak membuat konflik baru. Terus ada nggak sih contohnya? Nah, contohnya ada ya guys. Contohnya itu kayak gini. Akhirnya setelah semua penderitaan yang ia alami, Andi menemukan kedamaian di kampung halamannya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan keluarga dan ketulusan hati. Dari semua pengalaman pahit itu, ia belajar untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Itu dia teman-teman penjelasan dari epilog, ciri-ciri epilog dan contoh epilog.